Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan tutorial dari gerak harmoni sederhana. Kali ini kita sudah sampai bagaimana cara mencari periode untuk getaran pada bandul. Ya, kalau getaran pada bandul. Nah, sementara di tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana mencari periode dan frekuensi pada pegas. Nah, kali ini seperti pada gambar yang telah kita sediakan di sini, ini ada bandul, ya bandul. Ayunan ini tentunya nanti kita kondisikan agar betul-betul dia hanya mengalami gerak harmoni sederhana gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ayunan ini nanti tidak akan mengalami gerak melingkar ya, tidak akan mengalami gerak melingkar gitu. Jadi cukup gerak lurus di sana ya. Jadi lintasannya lurus ke kiri dan ke kanan gitu sesuai dengan simpangan yang kita kehendaki gitu. Nah, dengan demikian, maka karena untuk gerak harmoni sederhana itu pembahasannya hanya sebatas pada ayunan ini sederhana, maka theta ini nanti, theta itu harus diupayakan kecil, ya. Jadi tetanya itu harus betul-betul kecil. Nah, gitu. Maksimalnya berapa? Gitu ya. Maksimalnya sekitar 20 derajat gitu sehingga nanti dipastikan jadi theta, oke ya, theta maksimal, theta maksimal itu sekitar 20 derajat. Nah, dengan demikian, ketika tetanya maksimal 20 derajat, bisa kita kondisikan untuk geraknya itu lebih harmonik gitu ya, lebih harmonis ke gerak kiri kanannya itu. Oke, ketentuannya seperti ini. Nah, kita tarik garis ya, kita tarik garis dulu yang ada di sini. Oke. Karena apa? Di sini nanti panjang tali yang kita pakai ini nanti yang ada di sebelah sana ini kita misalkan sebagai L gitu. Panjang talinya sebagai L. Nah, sementara theta ada di situ, maka yang di sini kita misalkan ya, kita misalkan sebagai Y ya, sebagai Y. Kenapa demikian? Kenapa ini tidak X gitu? Karena sudut theta itu ada di sini, maka salah satu sisi selain sisi miringnya, ini adalah sisi miring gitu. Selain sisi miringnya, dia dipastikan adalah X-nya gitu. Ini adalah X-nya. X-nya itu sebatas ini sampai sana. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kita tidak kebingungan ketika menentukan sinus dan kosinusnya gitu. Jadi untuk ketentuan theta yang kecil gitu, theta kecil, saya tulis ulang ya, theta yang kecil, maka nanti sinus theta itu akan sama dengan theta gitu ya, atau mendekati ya, sinus theta itu akan mendekati theta itu sendiri, di mana sinus theta itu kita bisa lihat di sini, sinus itu kan sisi depan dibagi sisi miring gitu. Sisi depannya ini, sisi miringnya ke sana. Berarti ini kita ganti dengan Y per L. Nah, gitu, Y per L. Nah, Y per L ini mendekati theta. Nah, gitu. Sinus theta mendekati theta gitu. Nah, maka dengan ketentuan seperti pada sebelumnya, ini tentunya kita punya gaya pulih kan gitu, F pulih. Oke. F pulih ya. Gaya pulihnya mana? Untuk bandul ini tidak lain adalah yang ada di sini. Ini adalah gaya pulih. Nah, gitu. Fp. Ini gaya pulih. Apa ini isinya? Mg sinus theta. Tidak lain adalah minus kan ya, minus Mg sin theta. Nah, itu adalah Mg sin theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita punya ini tadi sin theta. Sin theta itu mendekati theta kan gitu. Sehingga kalau ini kita ke sana, kita substitusi. Ini kita substitusi ke sana, maka nanti ini jadinya sama dengan minus M dikali G dikali dengan theta, dan tetanya itu tidak lain adalah Y per L gitu, minus M G, jadinya apa? Tetanya diganti Y per L
Nah, gitu. Nah, ini isinya apa gitu? Yang ini pulihnya ini. Jadi kalau pegas itu kan K dikali X kan gitu yang KJ kalau di yang sebelumnya itu kan gitu. Jadi kalau ini kita bisa tuliskan bahwa ini boleh kita sama dengankan dengan ini apa K ya, minus K dikali dengan J gitu. Minus K dikali dengan J. Nah, di sisi kiri dan kanan ya, sisi kiri dan kanan itu ada apa? Sisi kiri dan kanan itu ada Y. Gitu. Sehingga kita bisa coret ini. Kita bisa coret karena Y itu Y kan gitu. Jadinya apa? Minnya ini hilang ya. Jadi apa? K ya dikali dengan L sama dengan M dikali dengan G. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau nyari K-nya gitu, K itu sama dengan MG ya, MG kita bagi dengan L. Nah, kita sudah punya K itu. K itu sebelumnya sama dengan apa? M omega kuadrat kan gitu. K itu adalah M omega kuadrat. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan lagi sama dengan M dikali G dibagi dengan L, sama-sama ada M-nya kiri dan kanan coret. Coret. Nah, sehingga omeganya itu sama dengan akar, nah gitu, G per L. Nah, apa isinya omega? Tidak lain adalah 2pi kita bagi dengan periodenya gitu, sama dengan akar G kita bagi dengan L gitu. Jadi untuk mencari periodenya sama dengan ini dibalik kalikan silang boleh. Nanti akan didapatkan ini. Periode itu sama dengan ini pindah ke sana ya, 2pi. Nah, gitu 2pi akar ya L per G. Ya, inilah rumusan untuk mencari periode ayunan pada bandul gitu ya. Ya seperti ini. Nah, kalau misalkan yang nanti dicari adalah frekuensinya ya kita tinggal balik ini gitu. Jadi tinggal dibalik. Kalau maunya itu mencari frekuensi kan sama dengan 1 per periode gitu. Sama dengan 1 per periodenya apa? 2pi. Nah, gitu akar apa itu? L per G. Nah, sehingga kita ketemu dibalik kan ini akhirnya jadi 1 per 2pi akar nah gitu G kita bagi dengan L. Nah, ini adalah rumusan frekuensinya gitu, rumusan frekuensi untuk gerak pada bandul. Nah, dengan demikian ini sudah jelas ya kalau T-nya itu adalah periode. Oke, T-nya adalah periode. Oke, periode ayunan itu ya, satuannya adalah detik. Oke, satuannya detik. Kemudian frekuensi itu F ya. Jadi ini frekuensi. Oke, frekuensi satuannya adalah Hertz ya. Hertz. Kemudian ada L. L itu adalah panjang tali. Oke, panjang tali. Nah, panjang talinya dalam satuan meter dan G itu adalah percepatan gravitasi. Oke, gitu percepatan gravitasi. Nah, gitu gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, saya kira cukup jelas bagaimana cara untuk mencari periode dan frekuensi untuk gerak harmonis sederhana khususnya pada bandul. Oke, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.